dari Bang Boy sendiri, mungkin hari ini dengan Dedi mungkin ada yang mau disampaikan mungkin terkait yang kemarin sudah dilaporkan dari pihak sebelah, mungkin dari pihak ini mungkin ada tanggapan balik dengan kemarin itu. Siapa? Abang Dedi? Iya, Abang. Ya. Abang Pak Dedi Ya kalau Dedi ya kemarin kan sudah ada laporan dari pihak sana yang melaporkan Dedi pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Dan Dedi pada saat itu lagi di Singapura kemarin 6 hari ya sama Mayang di Singapura, baru tadi malam pulang dan langsung meeting sama Abang dan kita membicarakan hal-hal apa, tindak lanjut apa yang harus kita lakukan. Dan Bang Boy nanti akan menjelaskan apakah kita juga akan melakukan laporan balik atas pencemaran nama baik juga, dan semuanya nanti akan dibicarakan oleh pengacara Dedi, Bang Boy. Ya, silakan Bang. Iya, jadi ini kebetulan hari ini kita habis meeting juga dengan Dedi. Pertama menanggapi laporan itu kan kemarin juga saya sudah sampaikan, klien saya itu siap menghadapi. Prinsipnya kita kan taat azas, taat hukum. Satu, yang kedua berkaitan dengan laporan yang mereka sudah buat di Polda Metro Jaya, baik dengan pencemaran nama baik maupun penelantaran anak, itu kita perlu kajian juga untuk lebih jauh. Tentu kami juga, saya bilang kemarin, bahwa kita memiliki bukti bagaimana tentang penelantaran anak itu sendiri. Kan mereka ini kan baru cerai sekitar 1,5 tahun yang lalu. Ya kalau memang anak itu merasa ditelantarkan, Pak Dodi siap untuk merawat anak itu. Itu juga sebelum 7 tahun pernikahan mereka itu kan anak itu kan tidak ditelantarkan sama Pak Dodi. Jadi agak sumir lah kalau mengatakan bahwa penelantaran anak. Yang kedua, akses komunikasi antara Pak Dodi dengan anak tersebut itu kan terputus. Jadi bagaimana Pak Dodi untuk komunikasi kalau semua akses itu udah diblokir, udah diputus sama pihak mantan. Makanya kalau seandainya dia melaporkan tentang penelantaran anak, itu kan mereka hidup udah 7 tahun. Anak itu juga kan dinafkahi sama Pak Dodi. Kalau memang sekarang dia merasa terlantar, ya sudah, Pak Dodi siap untuk menerima anak itu, dia siap merawat. Pak Dodi pada prinsipnya tidak mau memberikan nafkah itu karena Pak Dodi takut apakah dana yang diberikan itu akan dipergunakan untuk kelangsungan hidup anak tersebut atau bukan, kan Pak Dodi tidak tahu juga. Nah itu dah yang Pak Dodi takut gitu. Ya. Demikian. Kita dalam waktu sesingkat mungkin lusa kita akan melakukan laporan balik terkait dengan pencemaran nama baik juga. Tapi sebelumnya sudah ada pemberian surat somasi terhadap atau peneguran terhadap mantan. Tidak perlu pakai somasi karena laporannya juga kan tidak somasi juga kan ke klien kita. Jadi kita udah mempelajari beberapa video-video yang selama tahun ini beredar di media sosial, podcast di beberapa kanal YouTube. Itu kan kita udah pelajari juga, adalah dugaan tentang pencemaran nama baik di sana. Dedi mungkin terkait dengan itu yang laporan penelantaran anak dan tidak diakui, itu mungkin seperti apa sih Dedi awalnya sampai awalnya jadi masalah penelantaran anak ya nggak make sense sih ya sebenarnya kan. Setelah gugatan cerai itu kan hak asuh diambil oleh pihak sana ya, hak asuh diambil oleh pihak sana karena pada saat itu setelah dia menggugat cerai Dedi kan sudah fokus ya sama hidup Dedi sendiri, fokus sama Mayang, jadi sudah tidak melihat lagi ke belakang lah ya gitu. Jadi tiba-tiba kok ada kasus penelantaran anak, jadi maunya Dedi ya sudah, kalau hak asuh itu sudah diambil oleh pihak sana ya sudah, silakan dibiayailah itu anak gitu kan, mulai dari sekolahnya, hidupnya segala macam. Jadi bukannya tidak mau membiayai gitu,
Kalau Dedi membiayai, Dedi memberikan nih uang, apakah bisa dipertanggungjawabkan uang itu buat si anak? Apakah dipakai buat kebutuhan si anak atau kebutuhan pribadi? Gitu. Jadi maunya Dedi, kalau dia gembar-gembor menelantarkan anak, kalau tidak bisa dan tidak sanggup membiayai anak, ya sudah kasih ke Dedi. Gitu. Jadi tidak pernah menelantarkan anak-anak dari zamannya Vanessa, Mayang sendiri. Kita lihat ya, Mayang lahir tanpa ibu. Ya, tanpa ibu dari merah itu Dedi rawat, ya, Dedi didik, jaga sampai umur 20 tahun seperti ini. Lihat betapa Dedi bertanggung jawabnya terhadap anak. 12 tahun tidak menikah, fokus sama Vanessa dan Mayang, itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan seperti apa Dedi itu kan, seorang ayah yang bertanggung jawab. 12 tahun Dedi laki-laki. Banyak orang yang laki-laki istrinya sudah meninggal, istilahnya kuburan masih basah aja sudah menikah lagi. Tapi Dedi tidak menikah selama 12 tahun. Itu adalah salah satu tanggung jawab Dedi sebagai ayah yang mendidik anaknya, yang membiayai anaknya, ya sampai dewasa. Ya, Mayang lebih ya dari merah gitu kan, dari umur sehari. Jadi tidak masuk akal sehat Dedi kalau dia bilang seperti itu, karena dia tahu kan betapa Dedi bertanggung jawabnya terhadap anak. Dan selama anak Dedi dari mantan Dedi itu dari umur 0 sampai 6 tahun sampai gugatan cerai, Dedi bertanggung jawab gitu kan. Dedi rawat dengan baik, ya, Dedi jaga dengan baik. Jadi kalau misalnya mereka mantan Dedi bilang menelantarkan anak, kenapa tidak telepon gitu? Kenapa media yang diambil gitu? Kan kita bisa berkomunikasi. Dulu sebenarnya maksudnya Dedi, kalau kita bercerai, ya sudah bercerai. Yang bercerai kan itu orang tua kan. Anak tuh nggak tahu apa-apa, kasihan. Anak tuh kasihan. Yang korban itu anak. Pasti yang korban apa? Ajan, tar dulu. Mengatakan penelantaran anak harusnya dibicarakan dulu kan, sebelum masalah ini merebak, yang Dedi bilang masalah ayah biologisnya harus dibicarakan gitu kan, bicarakan baik-baik gitu, maunya seperti apa. Jadi kalau Dedi dulu sebenarnya maunya, walaupun kita bercerai, ya kita hak asuh tuh bersama gitu, karena si anak kan nggak melihat nih nggak mengerti ayahnya sama ibunya bercerai gitu kan. Jadi harusnya kan kita asuh bersama. Kalaupun kita udah nggak suami istri, maunya Dedi kan kita ya jadi saudara, ya jadi teman, jadi sahabat. Ini kan enggak. Ini malah membuat permusuhan. Ya, mantan Dedi membuat permusuhan dengan mencari panggung, dengan podcast di TV ya, kemana-mana menjelekkan Dedi, membuka aib Dedi, menjelek-jelekan Dedi. Nah itu kan selama 1,5 tahun itu Dedi diam, Dedi nggak pernah membalas gitu, karena Dedi nggak mau memberikan panggung gitu, karena Dedi tahu gitu maksudnya kemana, arahnya kemana. Demi podcast yang bintang tamu yang cuma dibayar 500.000, ya bintang tamu TV cuma dibayar 700 sampai 1,5, dia rela membuka aib yang dia bilang saya ini ayah kandungnya gitu, demi uang demi fee bintang tamu gitu. Jadi untuk mendapat panggung, makanya Dedi nggak mau memberikan panggung. Jadi harusnya kan dibicarakan sebelumnya, baiknya gimana mengenai anak. Kita bicara baik-baik gitu, nggak usah membuka aib, nggak usah menjelek-jelekan. Karena kalau Dedi mau menjelek-jelekan apa bisa, tapi Dedi nggak mau kan. Apakah dia sebagai malaikat yang tidak mempunyai kelemahan? Pasti ada kelemahan. Tapi Dedi buka nggak selama ini? Nggak pernah lihat di YouTube, pernah di podcast Dedi membalasnya 1,5 tahun loh. Dedi diem, ya dijelek-jelekin Dedi diem, dibuka aibnya Dedi diem gitu. Tapi kan kesabaran itu ada batasnya gitu kan. Karena Dedi selama 1,5 tahun ini alhamdulillah ya menjaga Mayang, mendidik Mayang, dan ada hasilnya gitu. Kalau kita kerja, kalau kita fokus sama diri kita untuk anak Dedi, ya jelas ada hasilnya gitu. Kalau selama ini dia menyentil Dedi, ya mungkin hidup dia tidak bahagia, karena dia hanya fokus ke diri Dedi, karena
dia malah lupa mengurus diri hidup dia sendiri gitu. Jadi belum bisa move on gitu. Kalau Dedi kan sudah bisa move on. Dedi udah bisa berjalan di dalam kehidupan Dedi sendiri, ya kan? Kita lihat aja setelah Dedi satu setengah tahun Dedi udah nggak sama-sama lagi, lihat aja Dedi sudah bisa keluar. Mohon maaf, bukannya sombong, bukan Dedi memaksakan sombong, tapi artinya sudah ada hasilnya dari apa yang Dedi udah kerjakan untuk anak Dedi Mayang gitu ya. Udah bisa ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, udah bisa ke Turki, kemarin baru pulang dari Singapura, baru kemarin ke Bali juga. Itu urusan kerjaan juga, ada endorse, ada sekalian holiday juga. Nah itu kan jadi udah move on, udah mengurusi hidup Dedi sendiri dengan Mayang. Tapi pihak sana kan masih belum bisa, masih aja terus nyentil Dedi terus. Tapi kan akhirnya kesabaran ada batasnya gitu kan. Nah terbukalah semua aib ya. Harusnya ini tidak terbuka gitu, harusnya tidak dibuka gitu, harusnya tidak seperti ini karena dia mendapat panggung kan. Yang sana senang banget ini mendapat panggung, wah siap-siap diundang sama podcast, siap-siap diundang sama TV, dapat 500.000, dapat 1 juta ya. Kalau Dedi kan bukan ke situ gitu, Dedi nggak ke situ pikiran Dedi adalah Mayang dan abang juga tahu sendiri gimana Mayang sekarang gitu kan. Kemarin aja ya di sini lagi rame-rame, Dedi lagi liburan di Singapura sama Mayang ya kan. Jadi seperti itu sih sebenarnya untuk menelantarkan anak. Sekali lagi bukan menelantarkan anak. Dedi ingin memberikan nih, tapi Dedi kan tahu gitu kan, apakah uang ini nanti akan diberikan untuk anak Dedi gitu misalnya. Dedi tahu karakter istri. Iya kan, Dedi tahu karakter dia kan. Gitu kan, dia tahu karakter tidak bisa mengelola keuangan, boros. Dia tahu sekali. Jadi tidak mau gitu. Kalau maunya memang seperti itu, berarti kan dia keberatan kan membiayai anaknya gitu, membiayai anak kita singkat apa ya Bang ya? AR ya. AR ya. Jadi kalau memang tidak sanggup, ya kasih Dedi gitu. Dedi bukannya sombong ya untuk menjaga, merawat anak tuh Dedi jagonya. Ya, Dedi bisa menjadi ayah, bisa menjadi ibu. Terbukti kok 12 tahun Dedi menjadi ayah single parent yang tanpa seorang istri ya, tanpa ibu gitu. Dedi bisa ngerawat mereka gitu. Nggak gampang Bang. Abang kalau Abang bisa nggak Bang merawat bayi ya, Mayang itu dari bayi. Tidak itu. bisa Bang. Nggak bisa ya Bang ya. Bisa. Itu kan Bisa, ya mungkin 1001 ya Bang ya. Betul. Jadi Dedi yang bikin susu kalau malam, gantiin popoknya Mayang, mengganti membersihkan pupnya, membersihkan pipisnya. Ya makanya Mayang dapat deket banget sama Dedi karena dia ngeliat Dedi ibu juga ayah. Nah itu kan berarti hal yang bertanggung jawab. Kalau misalnya dia bilang seperti itu, terus Dedi punya track record dengan Mayang dan almarhum menelantarkan, dia boleh bilang seperti itu. Orang dia bisa melihat ya nggak usah dia, media juga bisa ngelihat lah betapa Dedi bertanggung jawabnya sama Mayang. 1,5 tahun pasang kacamata kuda membantu Mayang 1,5 tahun. Bayangkan 1,5 tahun setelah digugat cerai, bagaimana Mayang sekarang? Banyak yang bilang Mayang cantik sekarang, banyak ya udah sekolah kuliahnya juga jalan di kampus Mustopo sebagai hubungan internasional, punya single bersama Niki Tirta, punya band ya, mini albumnya juga akan launching nantinya, akan rilis. Sebentar lagi juga akan punya bisnis Mayang Wear. Itu semua ya pikiran tuh ada di Dedi semua Dedi fokus total itu ke Mayang gitu. Ya sebentar lagi punya Mayang Wear, nanti teman-teman media kita akan undang, Mayang Wear akan rilis seperti Maya Vanessa Wear kan. Nah itu kan butuh fokus, butuh kerja yang nggak mudah gitu ya sebagai orang tua. Itu adalah bagian dari tanggung jawab. Nah itu sebenarnya udah terjawab sih sebenarnya. Jadi hanya mengada-ngada sih kalau bisa dibilang menelantarkan anak gitu. Jadi kalau misalnya terlantar ya itu kan terlantar sama dia. Kalau sama Dedi nggak akan terlantar. Lihat Mayang terlantar gak? Ya nggak akan terlantar. Mayang Vanessa pun seperti itu gitu. Waktu mau masuk ke dunia entertain ya, uang, waktu, tenaga, pikiran semua ditotalin ke Vanessa gitu. Jadi pada saat itu 12 tahun, daripada Dedi menikah uangnya habis untuk istri,
lebih baik Dedi habiskan untuk untuk Vanessa pada situ, untuk sekolah model, sekolah acting, sekolah presenter, sekolah musik, gitar, semua dia masukkan investasi itu buat Vanessa. Dan itulah nggak Dedi nggak sayang kalau untuk anak. Nah selama itu sama Dedi ya, tapi kalau selama sama mantan Dedi nggak bisa memberikan uang seperti itu, karena nggak tahu apakah itu uang itu dipakai untuk anak Dedi pada saat itu atau tidak. Ya mungkin abang mau Jadi, abang juga tahu kan pada saat Vanessa itu menolak dan sangat tidak setuju, abang tahu, saya udah ceritakan gitu kan. Gimana tuh bang? Apanya mas? Yang saat Vanessa saat Dedi izin minta menikah tapi tidak Komit. Lagi nih, jadi almarhum itu kan menentak sekali, artinya kan anak punya feeling lah waktu itu bahwa ini mungkin calon ibu sambung yang memang menurut dia ini tidak cocok untuk dia. Ya. Makanya dia tidak mengizinkan bapaknya untuk menikah kembali. Ya. Jadi ketika nikah sampai itu lahiran adiknya pada waktu itu dia tidak hadir di rumah sakit. Dia tidak mau support karena memang dia komitmennya bahwa bapak, saya tidak setuju bapak menikah dengan si mantan yang sekarang. Kalau misalnya berkaitan dengan tadi mas, sekali saya menekankan begini. Pak Dodi ini kan merawat sendiri, jadi ayah dan ibu untuk dua anaknya. Kan tidak semua laki-laki juga bisa untuk melakukan itu selama 12 tahun. Nah makanya kalau berbanding terbalik dong dengan penelantar anak tadi, bagaimana nelantarnya? Dia aja jadi bapak, jadi ibu, jadi guru, jadi dokter untuk anak-anaknya. Itu sudah menjawab ya bang? Iya, jadi tidak berdasar lah. Ya. Iya, jadi kalau menyambung lagi kalau bicara mengenai menelantarkan anak ya, nah ini juga sebenarnya aib juga kan yang harus dibuka gitu. Mantan Dedi ini punya anak 3 ya, 3 yang anak yang nomor 2 itu setelah lahir itu diberikan ke adik dari suaminya. Begitu lahir diberikan adik suaminya. Bayangkan kalau Dedi ya pada saat Mayang dulu lahir terus istri Dedi kan meninggal, mamahnya meninggal, itu kakak-kakak Dedi semua keluarga itu juga banyak yang meminta, udah Mayang kita yang rawat, tapi Dedi tidak memberikan. Dedi berdiri di kaki Dedi sendiri, Dedi rawat itu Mayang. Tapi kalau mantan ini yang nomor 2 ini ya, di nomor 2 itu diberikan ke adik dari suaminya karena nggak punya anak. Nah, di mana rasa tanggung jawab dia sebagai seorang ibu? Kalau kita bicara masalah tanggung jawab ya gitu, padahal itu anak darah dagingnya yang harus dia susui, yang harus dia rawat. Ya walaupun itu sebenarnya masih ada keluarga, kerabat atau keluarga, itu diberikan ke adik suaminya. Nah kalau Dedi pada saat itu banyak juga kakak-kakak Dedi pada minta Mayang itu pada saat dilahirkan, mamanya meninggal, banyak yang minta Dedi seperti dirawat gitu, tapi Dedi nggak mau. Jadi yang rawat saya alhamdulillah dari umur 0 sampai umur 20 tahun, sekarang sampai remaja, sampai sekarang udah kuliah, alhamdulillah. Desi juga bisa bertanggung jawab dan bangga juga. Bangga ya, bukan sombong, jadi bangga bisa menjadi ayah, bisa menjadi ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nah, itu kalau kita bisa bertanggung jawab gitu. Track recordnya dilihat deh. Jadi jangan hanya kalau dia dilihat ini hanya ingin bicara menelantarkan anak, sebenarnya ingin apa ya, tetap ingin kayak memojokkan Dedi gitu, ingin mendapatkan satu simpati gitu loh. Jadi seolah-olah Dedi jelek, dia baik gitu. Jadi di framing, jadi dibuat satu playing victim gitu, dibikin seperti kayak jalan ceritanya tuh nih Dedi tuh jelek, dia tuh baik gitu. Dia jadi yang bikin skenarionya sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya ya netizen kan nggak goblok banget ya, netizen juga pintar loh gitu. Jadi nggak bisa seperti itu gitu. Jadi dia ingin membuat skenario itu, jadi Dedi itu jelek gitu. Dia jadi dapat dukungan banyak karena Dedi itu begini, karena Dedi begitu, karena Dedi nggak bertanggung jawab. Sebenarnya track recordnya juga kan udah kelihatan gitu kalau Dedi itu ayah yang bertanggung jawab untuk anaknya gitu kan.